Oke, Pak Donald, selamat malam lagi nih Pak. Ketemu lagi di IAI nih Pak ya. Thank you banyak nih sudah bisa sharing-sharing bersama kita lagi nih, Pak Donald dan CBV. Ya. Kita mau lanjutin beberapa tema nih. Ada satu tema yang cukup menarik juga yang hot sekarang sedang dibahas nih Pak. Terkait new economy dan old economy gitu Pak. Kan kadang-kadang kan ada yang ngomongin bahwa sekarang tuh kayak coal gitu. Kenapa harga saham nggak naik-naik padahal harga coalnya tinggi. Begitupun sawit. Sedangkan saham-saham digital ini maka ada orang yang ngomongin itu mah old economy, yang ini mah new economy, udah nggak zamannya. Nah, menurut Bapak pandangan apa sih yang dimaksud dengan new economy, old economy, dan menurut Bapak gimana sih pendapatnya Pak tentang hal ini? Ya. New economy sama old economy ya. Jadi emang kita melihat bahwa sudah mulai ada dikotomi lah, seakan-akan ada dikotomi ya. Terpisah antara ekonomi yang saat ini terkait dengan digital, teknologi ya, dibandingkan dengan ekonomi lama yang mengandalkan resources ya, resources khususnya apakah komoditas ya, apakah karena produknya ya. Jadi orang melihat seperti itu dan kemudian investor ya tampaknya mulai ada pergeseran perilaku ya, pergeseran perilaku. Karena apa? Karena yang perusahaan-perusahaan yang dimasukkan ke dalam kelompok new economy ini kita bisa melihat growing mereka ya, growing story-nya itu luar biasa. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan startup ya yang mungkin sempat dimulai dari garasi, tapi seiring dengan perkembangannya ya dia bisa mendominasi dunia ya. Kita lihat perkembangan perusahaan kayak Amazon ya, Amazon luar biasa, Apple juga luar biasa, Google ya. Sehingga ini menjadi sebuah narasi ya yang kemudian dipercaya oleh banyak investor. Jika kita bisa berinvestasi di perusahaan-perusahaan seperti ini ya kan, maka kita akan mendapat probabilitas keuntungan yang luar biasa dalam waktu yang mungkin relatif lebih singkat dibandingkan kita masuk ke perusahaan-perusahaan yang mungkin tradisional tadi ya, old economy. Jadi perubahan ini terjadi karena internet ya. Internet emang membuat sebuah transformasi baik itu di bisnis maupun di sektor yang lain. Apalagi kemudian COVID ya. COVID itu mengakselerasi perkembangan adopsi teknologi di banyak emerging market ya, nations ya, negara-negara berkembang. Jika sebelumnya internet itu sudah mulai merajai di negara-negara negara-negara maju, negara-negara berkembang tingkat adopsinya masih belum terlalu tinggi ya. Tapi kemudian COVID merubah itu ya. Sehingga yang namanya perusahaan-perusahaan teknologi itu kita lihat kemarin banyak bertumbuh ya, bukan hanya di Amerika tetapi juga di Indonesia ya. Di Indonesia jika perusahaan-perusahaan yang lain mungkin mengalami kerugian, tapi mungkin ada banyak perusahaan-perusahaan teknologi, apakah itu misalnya e-commerce ya karena transaksinya dilakukan online ya, perusahaan-perusahaan terkait dengan telekomunikasi karena kebutuhan akan WiFi ya, itu malah justru kita lihat terjadi pertumbuhan pendapatan dan profit. Dan mau nggak mau tatanan ekonomi mulai bergeser secara cepat ke arah sana. Jadi ada banyak investor yang mulai merubah gayanya, atau mungkin fund manager itu mulai mengalokasikan dananya untuk bisa masuk ke perusahaan-perusahaan seperti ini ya, perusahaan seperti ini. Tapi mungkin kita lihat
bahwa the new economy itu mungkin ada beberapa kategori ya, ada beberapa kategori. Yang pertama tentu terkait dengan digital teknologi ya. Walaupun bukan berarti digital teknologi ini itu sebenarnya cukup luas ya, tidak hanya misalnya terkait dengan bank digital, terkait dengan e-commerce ya, atau terkait dengan aplikasi, tapi juga ada ekosistemnya. Ada perusahaan-perusahaan yang mungkin jualan hardware, software ya, atau konsultasi, itu juga, atau data center. Nah, itu juga sebagai ekosistem pendukung ya, termasuk dalam ekosistem perusahaan-perusahaan teknologi. Dan kita lihat juga kategorisasi di bursa saham kita di Indonesia itu juga udah mulai ada kategorisasi teknologi, dan mereka masuk ini yang di ekosistem ini ya. Yang kedua juga sebenarnya adalah terkait dengan healthcare ya, karena ya COVID tentu membuat orang, apalagi di Indonesia, semakin sadar akan kesehatan ya, akan kesehatan. Sehingga mungkin ya vitamin ya, industri vitamin atau rumah sakit, laboratorium itu juga menjadi primadona baru nih zaman sekarang. Yang ketiga juga new economy ini juga banyak berbicara dengan ESG ya, khususnya terkait dengan yang green. Apakah itu energi hijau ya, atau sesuatu yang bisa mendorong menyelamatkan lingkungan. Walaupun mungkin masih dalam fase awal ya. Kita lihat juga kemarin rencana PLN untuk bisa menghentikan rencana mereka ya, roadmap mereka untuk tidak mulai membangun lagi yang namanya PLTU berbasis batu bara mulai dari 2025 ya. Tentu ini masih rencana awal. Jadi mulai ada pergeseran ke sana ya kan, mulai ada pergeseran ke sana. Nah, apa yang harus dilakukan oleh investor ya kan? Kita udah mulai melihat bahwa saham-saham komoditas ya kan, saham-saham komoditas, saham-saham consumer goods yang besar-besar ya kan, big caps itu mulai tidak banyak menjamah sekarang. Artinya harganya mungkin relatif stabil atau malah turun. Padahal kalau kita lihat harga kayak batu bara ya, per kemarin ya 20 Juli kalau tidak salah tembus ke 150 US dollar. Minyak bahkan pernah sampai di atas 70-an ya, walaupun sudah turun lagi. Kelapa sawit juga udah mulai naik lagi ya. Tapi kemudian harga sahamnya relatif stabil dan tidak banyak bergerak. Perusahaan-perusahaan consumer goods yang besar-besar juga seperti itu ya. Perbankan juga seperti itu. Tapi kita lihat banyak saham yang mulai berterbangan itu adalah perusahaan-perusahaan yang terkait dengan cerita bank digital misalnya ya kan, healthcare ya kan, healthcare, energi hijau mungkin belum terlihat sekarang, tapi mulai terlihat perbedaan tadi. Pertanyaannya apakah memang karena perubahan selera investor? Menurut saya itu masih terlalu dini untuk bisa mengatakan bahwa investor di Indonesia itu sudah mulai tidak tertarik, atau dana-dana besar itu sudah mulai tidak tertarik untuk membeli perusahaan-perusahaan komoditas seperti khususnya yang terkait dengan unsur lingkungan ya, batu bara, sawit ya, dan yang lainnya yang kemudian membuat saham itu tidak bisa ada peminatnya. Apakah memang karena itu atau mungkin ada karena faktor yang lain? Ya kan, misalnya ya batu bara sekarang harganya tinggi gitu ya. Ini kan resikonya cukup besar karena semakin tinggi harganya, semakin besar resikonya. Karena kita tahu yang namanya cyclical ekonomi itu kan mungkin akan berbalik, mungkin walaupun kita nggak tahu kapan. Apakah terjadi komoditi super cycle? Ya, kita nggak pernah tahu ya. Mungkin kita bisa ikuti perkembangannya. Tapi pada saat harganya udah di puncak 150 itu kan tinggi sekali gitu ya. Potensi dia ke bawah itu makin besar. Dan biasanya kita lihat siklus ekonomi itu seperti itu. Cuma kita nggak tahu kapan. Jangan-jangan ya kan keengganan investor untuk masuk ke batu bara atau ke CPO bukan karena masalah new economy old economy, tapi masalah siklus ekonomi. Bahwa harga batu bara yang sekarang ini ada potensi yang cukup besar, dia akan bergerak ke bawah. Pada saat masuk sekarang, ya kan, itu kan beresiko sekali, ya.
karena ada potensi yang besar ke bawah ini. Jadi masih terlalu dini untuk kita bisa mengatakan seperti itu, ya, mengatakan seperti itu. Nah, tentu masih perlu kita pelajari, ya, kita masih perlu pelajari. Toh, misalnya kita lihat ada 1-2 perusahaan batu bara yang masih relatively kapitalisasinya masih kecil, kinerjanya bagus, harganya terbang itu gitu ya. Jadi emang masih perlu waktu untuk bisa membuktikan hipotesis ini bahwa investor jauh lebih seneng ke saham-saham yang new economy dibandingkan old economy. Itu masih perlu dibuktikan. Tapi yang paling pasti ya kan, bahwa investor itu pasti senengnya cuan. Nah, ya. Jadi yang mana yang bisa menawarkan cuan besar, disitulah investor akan berinvestasi. YPC sekarang Pak, yang penting cuan katanya. Yang penting cuan. YPC namanya. YPC ya. Mungkin itu ada juga terkait karena unsurnya kayak contohnya call Pak. Di Q1 ini rata-rata kan masih jelek ya Pak earnings-nya. Apa mungkin terkait di sana juga Pak? Bisa jadi gitu ya, bisa jadi bahwa ada banyak emiten call yang besar khususnya ya kan. Kinerjanya kurang bagus di Q1 dan itu emang polanya ya, itu polanya. Dan karena faktor cuaca ya, hujan, sehingga kinerjanya jelek. Kuartal kedua, kuartal ketiga, keempat biasanya makin akselerasi. Dan kita juga sering lihat polanya orang itu beli call mungkin di semester kedua ya, mendekati kuartal keempat, sama seperti konstruksi. Mungkin polanya seperti itu, bisa juga faktor ini gitu kan. Jadi masih ada faktor ketiga misalnya. Belum tentu karena masalah new economy sama old economy. Jadi yang penting mah daripada ngomongin new economy, old economy, yang penting cuan aja Pak ya, kita berbicara ya Pak. Cuman ya, fanatisme. Kita mah aliran fleksibel lah, ngikutin kondisi lah ya, nggak kekeh kan. Kalau ya new gitu kan, ikut aja, tak asal ngerti cara valuasinya gitu kan ya Pak. Ya, jadi kembali lagi investasi itu apa gitu kan? Investasi itu apa? Cari perusahaan, pelajari model bisnisnya, fundamentalnya, ngerti ya tentang perusahaan itu, ya kan dalam. Terus dia ada di posisi mana? Dia ada di posisi mana? Kalau Peter Lynch kan ada mengkategorisasikan ada 6 kategorisasi saham. Nah, dia ada apakah di fast growers, stalwarts, atau cyclical, atau turnaround, atau slow growers, ya kan? Atau asset play. Nah, kita kan tahu ya, nanti dia mengarah kemana, ya kan? Ada peluang atau prospek ke depannya, dia bisa nggak sebuah perusahaan turnaround. Nah, kalau dia bisa turnaround, ya kan? Artinya kinerjanya akan membaik. Kinerjanya membaik berarti harga sahamnya akan mengikuti gitu. Oke, nah berarti kan intinya itu adalah kita harus mempelajari dulu detail tentang perusahaan tersebut. Nah, bagi teman-teman nih yang pengen nonton ya lebih detail tentang pembahasan yang dimaksud oleh Pak Dono tentang Peter Lynch, apa itu investasi, ada di video yang judulnya tuh Value Investing, apakah sudah punah ya, apakah akan punah seperti dinosaurus. Nah di sana tuh dijabarkan detail juga sama Pak Donald ya. Tapi yang bagi teman-teman juga pengen tahu tentang tentang Warren Buffett sama Cathie Wood gitu ya, dan apa sih masing-masing perbedaannya juga bisa nonton juga, nanti ada video yang Warren Buffett vs Cathie Wood ya di sana ya. Nah teman-teman wajib nonton tuh. Oke. Nah oke. Saya tambahin lagi tadi nyambung itu, Bre, ini dipotong dikit ya. Jadi yang di samping kita harus mendalami perusahaannya, ya kan? Tentu kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Adaptif ya Pak? Adaptif. Betul Ci. Jadi kayak Warren Buffett sendiri dia berubah cara berpikirnya kan. Ada evolusi pemikiran Warren Buffett. Warren Buffett 1.0 dia mengikuti yang namanya gaya Benjamin Graham, cigar butts, penny stocks, cari yang murah, ya kan? Tapi Warren Buffett 2.0 ya kan, 2.0 dia mengikuti yang namanya Charlie Munger, itu cari perusahaan-perusahaan yang punya daya saing tinggi, muat, ya kan? Carilah wonderful company, capital efficient company yang ROE-nya tinggi di atas 20% kalau bisa. Nah, tapi kita juga tahu bahwa Warren Buffett sekarang tuh mulai berinvestasi di saham-saham teknologi. Dia punya Apple, dia juga punya Amazon e-commerce, dia punya perusahaan yang baru IPO, Snowflake. Dia juga beli saham bank digital yang masih rugi di Brasil,
Ya, ini Warren Buffett 3.0, ya kan? Kelihatan tuh ada evolusi, ada perkembangan cara berpikir dia, beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Nah, kita juga gitu. Jadi kita lihat ini gara-gara COVID, apa yang berubah, kita jangan terlalu keke dengan satu gaya. Karena mungkin kita akan rugi karena nggak masuk ke ekonomi ini, ya kan? Sama kayak Warren Buffett menyesal nggak masuk ke Amazon dulu. Waktu dia sempat ada kesempatan untuk masuk, waktu Amazon masih kecil. Berarti harus adaptif lah, intinya kita harus betul-betul bisa berubah ya Pak ya, belajar Betul. terus ya Pak. Betul. Oke, ini tipsnya, thank you banyak Pak Donald ya.